Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau berzikir, lalu tiba-tiba tubuhmu bergetar, napasmu terasa berbeda, dan hatimu seolah disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat? Bukan karena takut, bukan pula karena sugesti, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai terbangun. Banyak orang mengira itu kebetulan, sebagian lagi memilih diam, takut salah paham, padahal tidak semua orang dipanggil untuk merasakannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi saat nama Allah menyentuh batin terdalam? Apakah itu tanda kedekatan, atau justru awal dari ujian yang jarang dibicarakan? Jika engkau pernah merasakannya, atau diam-diam penasaran, jangan kemana-mana. Karena apa yang akan kita bahas, bukan untuk semua orang. Bab 1. Saat tubuh mulai mendengar namanya. Ada saat-saat tertentu ketika zikir tidak lagi terasa sebagai bacaan, tetapi sebagai kehadiran. Lisan mungkin melafalkan dengan sederhana, namun di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam diri. Tubuh yang biasanya patuh pada pikiran, tiba-tiba seakan mendahului kesadaran. Dada berdenyut halus, napas terasa lebih dalam, dan getaran kecil muncul tanpa diminta. Ini bukan peristiwa yang bisa dipaksa, bukan pula sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan teknik. Ia datang ketika hati mulai berhenti bersembunyi dari Allah, ketika tirai kesibukan dunia sedikit tersibak, dan jiwa berani diam dalam kejujuran. Pada titik inilah, tubuh mulai mendengar apa yang selama ini hanya diucapkan. Banyak orang menyangka zikir adalah aktivitas ruhani semata, padahal manusia adalah kesatuan antara jasad dan ruh. Ketika zikir masih berada di permukaan, tubuh tidak terlibat. Namun saat makna zikir turun ke kedalaman, jasad pun ikut menanggungnya. Seperti tanah yang lama kering lalu diguyur hujan, pasti ada retakan, ada pergeseran, ada reaksi. Getaran bukanlah tujuan, melainkan akibat dari pertemuan dua hal yang selama ini berjauhan. Kesadaran manusia yang terbatas dan kehadiran Allah yang maha luas. Tubuh bergetar bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu yang lebih tinggi dari kebiasaannya. Dalam jalan makrifat, para arif memahami bahwa hati manusia memiliki lapisan. Selama zikir masih berputar di pikiran, ia belum menyentuh pusat rasa. Namun ketika zikir menembus ke qalb, lalu mendekati fuad, di sanalah rasa mulai berbicara. Getaran sering muncul di fase ini, sebagai tanda bahwa zikir tidak lagi dibaca, tetapi dialami. Pengalaman ini tidak bisa dibandingkan antar manusia, karena setiap hati memiliki sejarahnya sendiri. Ada yang dipenuhi luka, ada yang dipenuhi kesombongan halus, ada pula yang lama terkunci oleh ketakutan. Cahaya yang masuk ke ruang-ruang itu tentu menimbulkan reaksi yang berbeda, namun semuanya mengarah pada satu tujuan, penyadaran. Sebagian orang merasa khawatir, takut, bahkan bingung ketika pertama kali merasakannya. Namun ketahuilah, rasa takut itu bukan datang dari cahaya, melainkan dari ego yang mulai kehilangan kendali. Selama ini, ego merasa menjadi pusat segalanya. Ketika zikir menggeser pusat itu, ego pun bereaksi. Disinilah pentingnya adab batin. Jangan melawan, jangan mengejar, jangan pula menafsirkan secara berlebihan. Hadirlah sebagai hamba yang sadar bahwa apapun yang terjadi adalah dalam pengawasan Allah. Ketika sikap ini dijaga, getaran yang awalnya menggelisahkan perlahan berubah menjadi ketenangan yang dalam, seakan jiwa menemukan rumah yang lama ia rindukan. Perlu diingat, tidak semua yang berzikir akan mengalami getaran, dan tidak semua yang mengalami getaran telah sampai. Allah mendidik hambanya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang disentuh dengan rasa, ada yang ditempa dengan kesabaran panjang tanpa tanda apapun.